Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita mulai, satu orang pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kemampuan umum komunikasi dan kerjasama. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu menurut adik-adik, komunikasi itu penting nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Oke, benar banget karena kita kan setiap hari itu harus berkomunikasi maupun itu ngobrol sama teman atau chattingan pun itu juga termasuk komunikasi. Ya. Namun masalahnya kadang ada beberapa orang yang masih kurang baik dalam berkomunikasi. Iya, betul. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya adik-adik bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi melalui kerjasama tim, mengembangkan rasa percaya diri dan berlayar berbicara di depan. Jadi kita nggak cuma bakal dengan materi, tapi juga mungkin ada beberapa pertanyaan. Bentar. Jadi diharap untuk perhatikan materinya. Oke, sekarang saya mau tanya siapa di sini yang suka gugup waktu presentasi? Saya. Ternyata banyak ya. Ya. Nah itu sebenarnya hal normal. Bahkan orang yang udah sering tampil di depan umum pun udah nggak mungkin dia nggak gugup. Karena dia kan di sini. Jadi that's normal. Oke. Sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu teknik komunikasi efektif. Nah, teknik komunikasi efektif adalah pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain. Jadi bukan soal asal ngomong, tapi bagaimana caranya supaya orang lain mengerti apa yang kita maksud. Jadi pertama ada berbicara dengan jelas. Nah, kalau pertama kita bicara dengan jelas. Kalau berbicara jangan terlalu cepat. Kadang kalau gugup orang ngomongnya jadi cepat banget sampai susah dipahami apalagi waktu presentasi. Makanya usahain bicara perlahan dan jelas. Tentunya kalau presentasi misal kayak kedua, komunikasi bukan cuma soal berbicara tapi juga mendengarkan. Kalau ada teman yang berbicara, kita harus menghargai dengan mendengarkan. Jangan pas orang lain lagi ngobrol kita malah pegang HP, itu namanya nggak sopan. Ya. Nah, jadi menjadi pendengar yang baik juga membantu kita memahami informasi dengan lebih baik. 3. Menggunakan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerakan tubuh saat berbicara. Nah, kalau kita berbicara sambil ngomong terus, orang lain mungkin kiranya kita nggak percaya diri. Makanya kalau kita berbicara usahain sekali itu kita melihat ke audiens. Mengatur intonasi suara itu juga penting. Kalau suara kita terlalu perlahan, yang ada orang nggak bakal dengar. Terus kalau terlalu keras juga nggak bakal nyaman didengar. Jadi gunakan suara yang jelas dan santai. Jangan yang terlalu monoton, karena bakal kedengaran bosan. Terus terakhir, menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam komunikasi kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapatnya berbeda dengan kita, tapi kita harus menghargai karena kan setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya. Oke, next. Kita selanjutnya bahas tentang public speaking. Nah, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang. Nah, sebenarnya presentasi di kelas itu juga termasuk public speaking.
banyak orang yang takut public speaking karena takut salah dan malu dilihat orang lain. Padahal kemampuan ini penting banget, nggak nanti di dunia sekolah tapi juga di dunia kerja itu lebih dipakai. Terus ada beberapa tips untuk public speaking. Jadi tips yang pertama yaitu pahami materi. Nah, kalau kita paham materi biasanya kita jadi lebih percaya diri. Terus tips kedua yaitu latihan. Nah, semakin kita sering latihan maka rasa gugup kita bakal berkurang. Jadi kalian bisa coba latihan depan cermin atau enggak di depan teman-teman dulu gitu. Terus tips yang ketiga ada jangan takut salah, karena semua orang pasti salah saat berbicara. Kalau kita bilang orang materi jangan panik, kita tarik nafas dulu, tenangin dirimu. Terus lanjut. Nah, menurut adik-adik hal apa yang bikin gugup waktu presentasi? Dilihat oleh orang-orang banyak. Oke, terus lanjut. Saya Bu, kurang lebih sama pandangan orang lain itu menuju ke kita. Jadi kitanya itu merasa gugup karena diperhatikan. Ya sebenarnya itu ya nggak apa-apa, santai saja. Ya, Apa ini friend? Baik, Mem. Oke, selanjut kita masuk ke materi kerjasama dan kolaborasi. Selain komunikasi, kita juga harus punya kemampuan kerjasama. Nah, kerjasama adalah kegiatan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dalam bekerja kelompok, setiap anggota punya tanggung jawab masing-masing. Nah, ada beberapa sikap yang harus dimiliki saat kerjasama. Yang pertama, saling menghargai. Jadi, jangan merasa pendapat sendiri itu paling benar. Saling menghargai pendapat orang lain. Terus kedua, tanggung jawab. Nah, kalau sudah dapat tugas, kalau diberi tugas, dikerjain, jangan numpang sama doang. Terus komunikasi yang baik. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan pada bagian di grup, kok ini mau kerja itu, jangan cuma bagian di grup, cuma nyimak doang. Terus berharap nama ada di laporan. Keempat, saling membantu. Iya, Mem, betul, Mem. Ya, misal kayak, oh saya ini nggak tahu mau bikin ini, saya nggak paham. Misal kayak aplikasi, saya ada bodoh gitu buat gituan. Cari apa gitu yang bisa kena bantu. Yang lagi sih bisa bantu. Baru ada bagian itu tidak akan selama. Dan terakhir mendengarkan pendapat teman, itu kurang lebih sama dengan pertama. Jadi intinya kalau teman kasih saran itu benar, walaupun tidak suka. Pak? Oke, jadi kali ini saya tidak kasih tugas karena saya tahu kalian punya tugas sudah banyak. Kan saya lebih baik hati. Betul, Mem. Kalau masuk kesimpulan saya absen dulu ya, karena tadi dulu. iya Mem. Oke, Naila, Hadir. Vira, Hadir. terus Rifka, Hadir Mem. Variansyah, Hadir. Preska, Hadir. Dani. Hadir. Oke, Farah. skip. Memang. Hai. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu komunikasi dan kerjasama merupakan kemampuan yang sangat penting. Nah, dengan komunikasi yang baik, kita bisa menyampaikan ide dengan jelas dan lebih mudah memahami orang lain. Sedangkan dengan kerjasama yang baik, pekerjaan jadi lebih ringan dan hasilnya jadi lebih maksimal.
dan partisipasi adik-adik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Masih wabarakatuh. banyak baterai nggak? Waalaikumsalam